Halo guys, kami akan memperlihatkan sebuah video pendek dari makalah kami dengan judul Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN di Indonesia. Perkenalkan, aku Laura. Aku Geja. Aku Agnes, yuk kita bahas bareng-bareng. Halo guys, kalian udah tahu belum? Mulai 1 Januari 2025 ini, tarif PPN bakalan naik lagi loh. Dari yang sebelumnya 11%, sekarang jadi 12%. Tapi tenang-tenang, ini bukan tiba-tiba banget kok. Kenaikan ini udah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan telah disepakati oleh DPR. Maka dari itu, pada tahun 2022, PPN kita yang sebelumnya 10% naik menjadi 11%. Dan pada tahun 2025, baru naik lagi menjadi 12%. Kenapa? Biar kita nggak kaget dan nggak langsung efek parah ke daya beli masyarakat, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi. Tapi yang bikin ramai, setelah naik menjadi 12%, Indonesia bakal punya tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara loh, yang berbarengan juga sama Filipina. Nah, karena itu juga muncul kekhawatiran masyarakat tentang bagaimana nih dampaknya ke harga-harga, atau bakal makin berat nggak sih buat belanja kebutuhan sehari-hari? Nah, untuk membahas lebih lanjut, mari kita bahas tentang apa sih arti PPN. Sebelumnya kalian pernah belanja nggak sih? Terus lihat ada tulisan PPN atau PAT di struk belanja kalian. Nah, jadi gini, PPN itu singkatan dari pajak pertambahan nilai, atau dalam bahasa Inggrisnya Value Added Tax atau VAT. Pajak ini dikenakan setiap kali ada pertambahan nilai barang atau jasa, dari proses produksi hingga barang itu sampai ke tangan kita sebagai konsumen. Contohnya nih, si Jihyo beli tas seharga 111.000. Pas dicek di struk, ternyata harga tasnya cuma 100.000. Yang 11.000-nya itu adalah pajak. Nah, itu yang dinamakan PPN. Jadi tanpa sadar, Jihyo udah ikutan bayar pajak waktu belanja. Tapi jangan salah paham ya, uang PPN itu nggak disimpan sama toko. Toko cuma sebagai perantara buat nyetor pajaknya ke kantor pajak. Jadi sistemnya itu udah tertata rapi. Intinya, setiap kita belanja, sebenarnya kita itu udah ikut andil dalam penerimaan negara lewat PPN ini. Kenapa sih PPN harus dinaikkan? Jadi gini, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bilang, pemerintah lagi serius banget buat jaga daya beli masyarakat dan ngebut ngangkat ekonomi. Salah satu caranya ya lewat kebijakan perpajakan termasuk PPN ini. Terus Pak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga bilang, kalau keputusan naikinnya tuh nggak asal-asalan. Ada beberapa alasan kuat. Yang pertama, buat ningkatin pendapatan negara. Soalnya setelah pandemi, kebutuhan dana makin banyak dan kondisi fiskal agak ngos-ngosan. Jadi, naiknya PPN bisa bantu nutupin pengeluaran negara. Kedua, biar kita nggak terlalu ngandelin utang luar negeri. Selama ini kan Indonesia masih suka ngutang buat nutupin defisit anggaran. Nah, kalau pemasukan dari pajak naik, harapannya sih bisa lebih mandiri, stabil, dan nggak kebanyakan ngutang lagi. Ketiga, penyesuaian standar internasional. Karena PPN kita tuh masih di bawah rata-rata dunia. Negara-negara OECD aja rata-rata PPN-nya 15%. Jadi, angka 12% itu masih termasuk aman dan wajar kalau dibandingin dengan global. Oh iya, di tahun 2025 ini, target pemerintah dari kebijakan ini tuh pendapatan negara bisa nyentuh angka 12,8 sampai 12,77% dari PDB. Belanja negara sekitar 14 sampai 15% PDB dan defisitnya dijaga di kisaran 2%. Apa aja sih dampaknya? Nah, meskipun ini kebijakan resmi, banyak banget pihak dari publik sampai pengusaha yang merasa keberatan. Kenapa sih? Pertama, banyak yang bilang, lah cuma 1% doang, masa heboh? Tapi faktanya, kenaikan 1% itu setara dengan naik 9% dari pajak sebelumnya. Jadi ya, kerasa juga bebannya. Kedua, masyarakat bingung soal barang dan jasa apa aja sih yang kena PPN 12% ini. Awalnya, pemerintah bilang cuma barang atau jasa mewah kayak Wagyu, beras premium, sekolah internasional, sampai rumah sakit VIP. Tapi ternyata, semua barang dan jasa yang selama ini kena PPN 11% bakal ikut naik juga. Termasuk hal-hal simpel kayak langganan Netflix, Spotify, bahkan transaksi pakai kris. Meski begitu, ada beberapa yang tetap bebas PPN, kayak kebutuhan pokok, vaksin polio, layanan medis, dan sejenisnya. Ketiga, banyak yang bandingin Indonesia dengan negara lain, kayak Cina, Kanada,
atau Brazil. Tapi perbandingannya dianggap kurang pas. Contohnya, Kanada memang punya PPN 5%, tapi pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi. Jadi, mereka lebih mampu bayar pajak. Kalau di Cina, tarif PPN-nya berkisar dari 6-13%. Tetapi pemerintah kasih banyak pengecualian supaya rakyat nggak terlalu terbebani. Brazil, emang PPN-nya tinggi, berkisar 17-25% di beberapa wilayah. Tapi program sosial mereka juga kuat buat bantu masyarakat kecil. Jadi intinya, waktu dan caranya yang dinilai kurang tepat. Apalagi masyarakat masih berjuang pulih dari efek pandemi. Sekarang harga-harga makin naik gara-gara PPN. Banyak yang khawatir kalau kebijakan ini justru bikin hidup makin berat, bukan malah ngebantu. Nah, dari sini kita bisa lihat pentingnya buat melek pajak dan ngerti kebijakan publik. Supaya kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga bisa kritis dan kasih suara kita. Entah lewat diskusi, komentar, atau ikut menyebarkan informasi yang benar. Kalau kamu sendiri, setuju nggak sih sama PPN 12% ini? Atau kamu punya solusi lain untuk pemerintah? Segini dulu ya dari kami teman-teman. Terima kasih banyak.